Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, patutnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah kita masih dapat merasakan nafas kehidupan hingga saat ini dan juga kesehatan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Angki Puspawan dan juga Pak Yovan Witanto selaku pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Penguji, Pak Van Houten dan juga Bapak Faujan yang telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan hasil tugas akhir saya. Adapun judul yang saya ambil dari tugas akhir saya adalah analisa pengaruh variasi ketebalan filler serat lantung terhadap efektivitas cooling tower. Menara pendingin merupakan suatu peralatan yang digunakan untuk menurunkan suhu aliran air dengan cara mengekstraksi panas dari air dan mengembisikannya ke atmosfer. Salah satu komponen yang sangat mempengaruhi kinerja menara pendingin adalah bahan pengisinya atau fill. Pada penelitian ini, bahan pengisi yang digunakan yaitu kulit lantung. Penelitian ini akan bertujuan untuk menganalisis efektivitas pendinginan mesin cooling tower menggunakan bahan pengisi kulit lantung dengan variasi tebal kulit 1,5 mm dan 3 mm. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat saya ambil, yang pertama, bagaimana pengaruh variasi tebal bahan pengisi serat lantung terhadap efektivitas cooling tower? Batasan masalah. Yang pertama, fluida yang digunakan adalah air. Yang kedua, debit air konstan, yaitu 20 liter per menit. Yang ketiga, bahan isian yang digunakan merupakan serat lantung dengan variasi ketebalan 1,5 mm dan 3 mm. 4. Temperatur masuk yaitu 60 derajat Celcius. Yang kelima, exhaust fan yang digunakan hanya satu. Tujuan. Adapun tujuan yang saya ambil pada tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi tebal bahan pengisi serat lantung terhadap efektivitas cooling tower. Manfaat penelitian ini adalah memperoleh filling material baru yang dapat diaplikasikan secara luas pada menara pendingin dengan tingkat efektivitas yang memadai dan harga yang terjangkau. Secara umum, menara pendingin didefinisikan sebagai alat penukar kalor yang fluida kerjanya adalah air dan udara, yang berfungsi mendinginkan air kontak langsung dengan udara yang mengakibatkan sebagian kecil air menguap. Prinsip kerja menara pendingin pada dasarnya yaitu pada pelepasan kalor dan perpindahan kalor. Dalam menara pendingin, perpindahan kalor berlangsung dari air ke udara. Menara pendingin menggunakan penguapan di mana sebagian air diuapkan ke aliran udara yang bergerak dan kemudian dibuang ke atmosfer, sehingga air yang tersisa didinginkan secara signifikan. Adapun komponen utama pada menara pendingin, yang pertama yaitu kipas. Yang kedua, kerangka pendukung menara. Yang ketiga, rumah menara pendingin. Keempat, pipa. Yang kelima, penampung air. Keenam, lubang udara. Yang ketujuh, bahan pengisi. Adapun rumus-rumus yang digunakan untuk menganalisa efektivitas cooling tower, yang pertama adalah range. Range di mana range yaitu perbedaan temperatur air masuk dan dengan temperatur air keluar. Yang kedua, approach. Perbedaan temperatur air keluar dengan temperatur well bulb atau suhu lingkungan. Yang ketiga, efektivitas. Di mana rumus untuk mencari efektivitas adalah range plus approach kali 100%. Yang keempat, laju aliran massa air. Di mana untuk mencari laju aliran massa air adalah debit air dikali massa jenis air. Yang kelima, menghitung kehilangan air akibat evaporation loss, di mana rumusnya yaitu 0,0085 kali debit air. Keenam, menghitung kehilangan air akibat drift loss, di mana untuk mencari rumus kehilangan air akibat drift loss adalah 0,2% kali debit air. Yang ketujuh, menghitung kehilangan air akibat blowdown, di mana rumusnya yaitu WE per 1,7 kurang 1. Yang kedelapan, makeup water. Makeup water sama dengan WB plus WD plus WE. Adapun diagram alir yang saya
tampilkan yang pertama yaitu mulai, yang kedua studi literatur, penentuan topik, persiapan alat dan bahan, perancangan cooling tower, uji fungsional cooling tower, pengujian dan pengambilan data efektivitas cooling tower. Untuk data inputnya merupakan data yang diambil pada saat pengujian, yaitu T-in, T-out, TWB, TDB, dan debit air. Untuk data outputnya yaitu range, approach, efektivitas, laju aliran massa air, WE, WD, WB, makeup water, dan kapasitas pendingin. Selanjutnya, analisa dan pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Alat yang digunakan yang pertama yaitu cooling tower, merupakan alat yang digunakan untuk mendinginkan fluida air dan alat yang akan dianalisa efektivitasnya. Yang kedua, kipas, merupakan alat yang digunakan untuk mensirkulasikan udara di dalam menara. Yang ketiga, pompa, merupakan alat yang digunakan untuk memompa air ke dalam cooling tower. Yang keempat, termometer digital, merupakan alat digunakan untuk mengukur temperatur air. Yang kelima, termometer well bulb dan dry bulb, merupakan alat digunakan untuk mengukur termometer lingkungan, di mana well bulb merupakan bola basah dan dry bulb merupakan bola kering. Yang keenam, pipa, digunakan untuk mengalirkan air yang dihubungkan dengan pompa. Yang ketujuh, kunci set tang obeng, alat digunakan untuk memasang atau membongkar alat cooling tower. 8. Water heater, merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan temperatur air yang dibutuhkan untuk penelitian. 9. Alat pengukur debit berbasis Arduino, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur debit air kerja yang masuk ke dalam cooling tower. Adapun bahan yang digunakan, tentu yang paling utama juga adalah air, merupakan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, kulit lantung atau serat lantung, merupakan bahan yang digunakan sebagai filling material pada cooling tower. Setelah dilakukan pengujian, maka didapat data pengujian yang dapat dilihat pada tabel. Setelah dirata-ratakan dengan percobaan 3 kali, yaitu T-in-nya 60 derajat Celcius. Untuk pengujian kulit lantung dengan ketebalan 1,5 mm, rata-ratanya itu T-in-nya 60 derajat Celcius, T-out-nya 51,03, TWB-nya 40, TDB-nya 42. Untuk pengujian cooling tower kulit lantung dengan ketebalan 3 mm, dapatkan rata-rata T-in sama dengan 60 derajat Celcius, T-out 50,03 derajat Celcius, TWB 39,3 derajat Celcius, TDB 42 derajat Celcius. Di mana pada saat pengujian, debit air sama dengan 20 liter per menit. Dan dengan waktu pendinginan selama sirkulasi air yaitu 2 menit. Setelah didapat data pengujian, dilakukan perhitungan untuk cooling tower dengan filler kulit lantung dengan ketebalan 1,5 mm. Yang pertama, range-nya yaitu 8,97 derajat Celcius. 2. Approach-nya sama dengan 11,03 derajat Celcius. Untuk efektivitas cooling tower-nya adalah 44,85 derajat %. 4. Laju aliran massa fluida dengan nilai 0,32773 kg per detik. Kelima, kehilangan air akibat evaporation. WE sama dengan 0,0091494 meter kubik per jam. Keenam, kehilangan air akibat defrost. WD sama dengan 0,0024 meter kubik per jam. 7. Kehilangan air akibat blowdown. WB sama dengan 0,01370 meter kubik per jam. Untuk nilai makeup water cooling tower-nya yaitu 24,619 liter per jam. Dengan kapasitas pendingin yaitu 387,4039 kJ per detik. Untuk perhitungan parameter cooling tower kulit lantung dengan ketebalan 3 mm didapat nilai range-nya yang pertama yaitu 9,97 derajat Celcius. Nilai approach-nya adalah 10,73 derajat Celcius. Untuk efektivitasnya yaitu 48,16%. Laju aliran massa fluida air yaitu
0,32773 kg per detik. Kehilangan air akibat evaporasi yaitu 0,010169 meter kubik per jam. Kehilangan air akibat drift loss yaitu 0,0024 meter kubik per jam. Kehilangan air akibat blowdown yaitu 0,014527 meter kubik per jam. Untuk makeup water cooling towernya yaitu 27,096 liter per jam dengan kapasitas pendingin yaitu 388,771 kJ per detik. Setelah dilakukan hasil perhitungan dimasukkan ke dalam tabel untuk mencari nilai grafik. Untuk performance cooling tower, untuk grafik performance cooling tower dapat dilihat perbedaan range antara filler kulit lantung ketebalan 1,5 mm dan kulit lantung ketebalan 3 mm tidak berbeda jauh dengan nilai 8,97 dan 9,97 derajat Celcius. Kehilangan air di cooling tower dapat dilihat pada gambar grafik. Kehilangan air pada filler lantung 3 mm lebih besar dari kehilangan air dibandingkan filler lantung 1,5 mm. Hal ini dapat dibuktikan karena perbedaan ketebalan dan juga dikaitkan dengan efektivitas cooling tower. Di mana efektivitas cooling tower yaitu pada filler lantung 3 mm yaitu 48,16 dan pada filler lantung 1,5 mm yaitu 44,85. Dapat dilihat filler lantung 3 mm lebih efektif dibandingkan yang 1,5 mm. Dapat disimpulkan juga semakin tebal filler kulit lantung, semakin tinggi juga efektivitas cooling towernya. Dan pada kapasitas pendingin cooling tower dapat dilihat kapasitas pendinginan pada filler lantung 3 mm lebih besar dibandingkan filler lantung 1,5 mm. Kesimpulan, nilai efektivitas cooling tower menggunakan filler kulit lantung 1,5 mm adalah 44,85% dan menggunakan filler kulit lantung 3 mm adalah 48,16%. Dalam hal ini, efektivitas cooling tower kondisi filler 3 mm lebih baik dari kondisi filler 1,5 mm dengan perbandingan 93,12%. Berarti perbedaannya tidak berbeda jauh. Di mana makeup water pada cooling tower dengan menggunakan filler kulit lantung 1,5 mm adalah 24,619 liter per jam dan pada filler kulit lantung 3 mm adalah 27,096 liter per jam. Saran. Yang pertama, melakukan pengujian dengan penambahan exhaust fan, di mana posisi fan-nya diletakkan di dinding alat cooling tower. Yang kedua, melakukan analisis kelanjutan kulit lantung dengan variasi ketebalan dan juga variasi debit. 3. Melakukan perbandingan efektivitas dengan filler yang berbeda. Contohnya, kulit lantung dengan ijuk dengan sabuk kelapa. 4. Melakukan penelitian dengan serius, semangat, dan ingat berdoa. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak.